warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana dengan teman-temannya? Apakah hadir semua? Ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang listrik. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa itu listrik. Nah, hari ini kita akan melakukan praktek tentang listrik dinamis. Nah, sebentar kita akan membuat sebuah rangkaian yang disebut dengan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sebentar kakak akan bagikan RKPD-nya. RKPD itu berupa petunjuk cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk contohnya, kakak pernah buat ini rangkaian paralel. Nah, seperti ini rangkaian paralel. Ini contohnya. Kalau untuk rangkaian seri itu sangat gampang, jadi tidak saya permanenkan. Ini sedikit menyala karena baterainya sudah lemah, jadi tidak terlalu berkarat. Nah, pasti adik-adik semua penasaran apa sih yang ada di meja kakak ini. Nah, isi dari meja kakak ini berupa alat tambahan tentang praktikum kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan praktek, kakak mau menjelaskan terlebih dahulu bagaimana rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, sekarang bagaimana listrik dapat mengalir dalam suatu rangkaian? Ada yang tahu? Belum? Oke, jadi listrik mengalir dari suatu rangkaian itu disebabkan karena adanya sumber listrik. Nah, sumbernya di sini itu baterai. Dia disalurkan melalui kabel-kabel kecil untuk ke bohlam. Nanti bohlam ini akan menyala ketika di-on-kan. Nah, listrik ada yang dikenal dengan listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis itu listrik yang terjadi akibat perpindahan kekuatan listrik pada suatu benda tanpa mengalir. Pernah menggosok sebuah penggaris ke kain terus diarahkan ke kertas? Belum pernah? Oke, nanti di pekan selanjutnya kita akan melakukan praktek mengenai listrik statis. Sekarang kita akan melakukan praktek tentang listrik dinamis. Listrik dinamis itu terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel yang akan sebentar dipraktekkan. Nah, medan listrik merupakan daerah di sekitar benda bermuatan yang mempengaruhi benda lain di sekitarnya. Aliran listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Nah, kalau muatan negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya akan tolak menolak. Pernah belajar magnet? Itu kalau kutubnya sama didekatkan maka akan saling tolak menolak. Nah, begitu juga dengan medan listrik. Nah, listrik dinamis. Sebentar kita akan membuat sebuah rangkaian begini. Oke, ini disebut dengan rangkaian dinamis rangkaian seri. Oke, sudah benar itu rangkaian dinamis, tetapi ini berbentuk seri. Oke, sebentar kita akan membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, ini rangkaian seri toh? Arus listrik sama di setiap komponen tetapi tegangannya berbeda. Kenapa tegangannya berbeda? Karena sumber listrik masuk lewat sini, kemudian tersalurkan oleh bohlam sini, sisa dari energi ini tersalurkan ke sini. Makanya biasa itu yang terang itu hanya satu bohlam. Di sininya agak redup. Oke? Kalau rangkaian paralel, tegangan sama di setiap cabang, tapi arusnya berbeda. Artinya apa? Tenaga yang masuk di bohlam 1 dan bohlam 2 itu sama besarnya. Bisa di sini masuk 5 volt, di sini juga akan masuk juga 5 volt. Tetapi dia hanya melewati arus yang berbeda. Nah, kalau sumber tenaga masuk dari sini, langsung masuk ke sini, itu tenaganya sama 5. Kalau sumber listrik atau sumber energi masuk lewat sini, kemudian disalurkan lewat kabel sini, maka akan tegangannya juga tetap sama, cuma
sangat berbeda arus. Bisa juga dari sini. Oke? Ada yang ditanyakan sebelum kita praktek? Tidak ada? Sudah siap praktek? Sebelum kita praktek, kakak mau explain terlebih dahulu. Apakah di sini sudah tahu tepuk semangat? Tahu bagaimana? Jadi tepuk semangat itu begini. Tepuk semangat. Dan ding 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 dan ding 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 Oke, bisa? Oke, kalau kakak bilang tepuk semangat, langsung tepuk tangan. Tepuk semangat. Dan ding 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 dun 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 dan ding 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 dun 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 sebelum kita melakukan praktek, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin doa. Setelah berdoa dan menerima materi sedikit mengenai rangkaian C dan rangkaian paralel, sekarang kita akan melakukan praktek. Nah, kakak akan membagikan beberapa LKPD, nanti akan ditulis di situ tentang hasil pengamatan dari rangkaian seri dan paralel. Jelas? Oke. Sekarang perhatikan di LKPD-nya. LKPD rangkaian arus listrik semi dan paralel. Silakan nanti tulis anggota kelompoknya. Oke? Setelah ditulis, nah sekarang kita akan belajar mengenai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu memahami arus listrik. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan rangkaian arus terbuka dan arus tertutup. Peserta didik mampu membedakan rangkaian arus seri dan rangkaian arus paralel. Nah, yang kedua, alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, bahan yang pertama itu ada bohlam. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena ini mudah pecah. Sebentar kalau kesulitan merangkai, tanya kakak supaya dibantu. Oke, jangan sampai ada hal-hal tertentu yang terjadi. Oke, jangan sekali-kali perhatian. Oke, karena ini sensitif, harus diperhatikan bagus-bagus. Ini saat yang detik, jangan ditekan. Kalau ditekan bisa meledak. Oke, ini ada beberapa baterai. Silakan manfaatkan semaksimal mungkin. Sebentar saya akan kasih kartunya. Ini ada beberapa kabel yang telah kakak potong. Silakan nanti rantai sesuai instruksi dari kakak dan sesuai dengan instruksi dari LKPD-nya. Nah, ini juga ada beberapa baterai. Sengaja kakak pisah karena kalau baterai digabung-gabung ini dalam kondisi lama ini bisa panas dan meledak. Oke? Karena kakak sudah bagi kelompoknya, sebentar kakak akan bagikan beberapa peralatan tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke? Yang pertama itu alat tambahannya ada baterai dan juga lampu. Nah, ini sebentar opsional. Kemudian ada kabel, kemudian ada bohlam. Oke? Untuk alatnya ada gunting, ada korek api. Gunting ini berguna untuk mengupas sedikit kulit dari kabel. Oke?
Oke, semua tambahan sudah dikelompokkan toh? Oke, sekarang silakan perhatikan kakak. Oke, perhatian. Oke, sekarang perhatikan. Di tangan kiri kakak ada apa? Baterai. Di tangan kanan kakak ada apa? Ini kabel dan kancing dari baterai. Oke, jadi biasa disebut kancing baterai. Oke, oke. Sudah diperhatikan? Sudah tahu apa? Sekarang pasang sesuai dengan kancingnya. Ini, yang lubang besar masukkan ke lubang yang kecil, sedangkan yang besar masukkan ke lubang yang kecil. Lalu dicuci. Ini sudah? Mana coba lihat? Oke, sudah betul. Sudah. Oke. Ada yang dapat dua kabel? Oke, ada beberapa kelompok yang dapat dua kabel toh? Kamu tidak ada? Oke, sekarang kita belajar cara mengupas kulit kabel. Silakan semuanya diam, karena sebentar saya akan praktekkan ke kelompok sebelah untuk mengupas kulit kabel. Karena ini berbahaya karena pakai gunting dan korek api. Jadi sengaja kakak hanya memberikan satu kelompok sebagai uji coba saja. Oke? Oke. Silakan perhatikan, ini kan dia agak panjang kabelnya. Kalau kita menggunakan kabel yang sangat panjang itu akan menyebabkan pemborosan. Jadi sebentar akan digunting. Oke? Cara guntingnya itu begini. Silakan pilih. Silakan pilih panjang sesuai yang mau, yang diinginkan. Tetapi kakak menyarankan untuk bagi dua saja. Oke, jadi kita gunting. Ini kan sudah tergunting. Sekarang kita mau kupas kulit kabelnya. Untuk kupas kulit kabel itu sangat mudah, tetapi hati-hati. Caranya itu kita bakar sedikit di sini, bukan di ujung, tapi agak-agak di sini. Oke. Agak sedikit panas, terus kita. Sudah terkupas toh? Nah, begitu terus. Oke, ini kita akan potong. Kita akan potong sesuai dengan keinginan, tapi kakak jangan bagi dua saja. Kalau sesuai, ya tidak bisa dan nanti tidak terus. Nah, sekarang ini kan tidak ada kabel yang keluar. Kita harus kupas ini supaya kita bisa masukkan ke dalam. Caranya yang mudah dan ini nanti agak berbahaya aja. Dengarkan kakak saja. Bakar sampai sedikit panas. Siapa lagi yang belum terkupas kabelnya? Di sana sudah ada kabel? Di sana? Tidak ada? Oke, good. Oke, sekarang silakan perhatikan ini. Oke, untuk rangkaian seri, karena kita akan membuat sebuah rangkaian seri yang pertama. Siapkan alat tambahan. Perhatian. Alat tambahannya kan sudah ada di mejanya per kelompok. Nah, kemudian susun baterai, kemudian masukkan ke dalam rujukan baterai. Ada yang dapat rujukan baterai? Ada? Oke. Yang kedua, potong kabel sepanjang 10 cm sebanyak 2 buah. Sudah ada? Yang satu yang sudah dipotong? Yang sudah dikupas? Sudah ada. Kemudian, buka kabel ke baterai secara seri. Susun 2 baterai, sangklar dan lampu seperti rangkaian A di bawah ini. Nah, rangkaian ini seperti ini. Nah, oke, ini kenapa 2 meter digambar? Karena dia menggunakan baterai kecil yang berukuran 9
bilang por. Oke? Nih, begini. Dia pakai rangkaian begini. Tetapi karena ini sangat boros, jadi kakak pakai baterai yang langsung 9 volt. Jadi ini tegangannya cukup besar, jadi cukup harap untuk hati-hati tapi tidak sampai melukai. Oke? Yang pertama, langkah pertama silakan susun baterai dan masukkan ke dalam lacinya. Sudah? Coba. Ini begini, sudah? Sudah begini? Kalau begini sudah? Oke. Sekarang silakan perhatikan kakak. Coba perhatikan. Ini kan ada lubang kecil sini, toh? Coba angkat semua bolanya dulu dan dudukannya. Oke. Sekarang silakan masukkan di lubang ini. Oke. Kalau sudah masuk? Ya. Coba mana ya? Oke. Itu kan ada sisa tempatnya. Toh? Ini kan ada sudah masuk ini, toh? Ini kan sisa. Ini kan ada sisa tempatnya. Oke. Ya. Ini nah. Ini kan habis ada tempatnya. Coba perhatikan semua. Ini. Oke. Oke, kan ada semua. Ya. Sekarang perhatikan. Nah, silakan sekarang putar supaya mengunci. Oke, Gini. Sudah semua? Kabelnya? Ya begitu. Kalau kita akan begini, ya maka akan menyala. Oke, ini rangkaian sederhana sekali. Kita akan masukkan bola. Jadi nanti kita akan tambahkan sebuah satu lagi. Oke, sudah begini. Ya, ya. Yang itu. Oke, sekarang baik, kan sudah terpasang ini semua toh? Nah, sekarang ambil lagi satu kabel. Oke, ambil lagi satu kabel. Apa yang menyala tadi? Kamu? Nah, ini kan masih ada satu lubang belum masuk, toh? Nah, sekarang masukkan satu kabel kayak tadi di lubang ini. Baru putar lagi. Ini atasnya. Sudah kan? Jangan lupa menyala-nyala. Ini kasih masuk di sini. Putar kayak tadi, nah. Oke. Si Ani dulu kasih tipis. Karena tadi yang tidak menyala kalau bukanya. Perhatian.
Sudah begini semua? Ya. Kelompok belakang sudah? Sudah. Nah, itu kan masih ada satu bola. Masih ada satu bola belum terpakai. Silakan pasang di ini. Masukkan di lubang. Sains. Ini ada. Nah, oke. Silakan pasang. Oke, sudah berarti. Nah, ini kan sudah begini toh. Masih ada satu bola yang tidak terpakai. Nah, silakan nanti yang di sini, ini terus ini juga nanti di sini. Sudah kita nyala berdua. Oke. Maka nanti di sini nah. Sini, ini kita di sini. Hati-hati nak. Oke, bagaimana? Hati-hati, silakan bantu temannya. Kalau belakang sudah selesai? Ya, masuk. Siapa yang sudah berhasil? Coba angkat yang sudah berhasil. Ya. Ini. Begini. Yang sudah berhasil silakan angkat. Angkat coba. Coba perhatikan dulu. Oke, sudah semua? Sudah menyala semua? Oke. Ya. Silakan semua angkat yang sudah menyala. Oke, ini sudah berhasil. Kelompok ini, tepuk tangan dulu. Ini rangkaian sederhana dengan rangkaian seri. Oke, sekarang kita akan membuat rangkaian paralel. Nah, setelah kita praktek, silakan isi tabel pengamatan yang ada di kertas paling terakhir. Lalu kemudian berikan simpulan dari rangkaian seri yang telah kita buat. Mengerti? Oke, waktu pengisian ini hanya 10 menit.
menit. Dimulai dari sekarang. Kesimpulan ternyata refleksi yang pertama jauh lebih silakan kerjakan di hasil pengamatannya. Itu saya kasih waktu 5 menit untuk kerjakan. Karena semua telah mengisi LKPD-nya, maka pembelajaran ini sudah selesai. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.